Untuk membuktikan bahwa keberanian saja sudah cukup, hantu wanita bisa mengambil cuti melahirkan. Kamu langsung mengikuti acara kencan manusia dan hantu yang disiarkan langsung secara global. Saat para kontestan pria lainnya gemetar ketakutan dalam memilih hantu wanita yang mereka sukai. Kamu dengan berani memberi lampu hijau kepada 12 hantu wanita sekaligus. Hanya karena kamu, seorang Taois kecil, dilahirkan dengan energi yang melimpah. Jika kamu tidak bersatu dengan wanita berenergi Yin dalam waktu 7 hari, kamu akan meledak dan mati karena kelebihan energi yang. Untungnya, kamu berada di dunia tempat hal-hal aneh muncul. Manusia, agar tidak punah oleh hal-hal aneh. Bahkan mengembangkan acara kencan manusia dan hantu. Dan para tamu wanita yang berpartisipasi dalam kencan tersebut semuanya adalah bos dari berbagai dungeon aneh. Selama peserta berhasil menikahi tamu hantu wanita, mereka dapat menaklukkan dungeon tempat hantu itu berada. Membebaskan masyarakat negaranya dari bencana dungeon tersebut. Bahkan membuka jalur transportasi antara ruang aneh dan dunia nyata. Oleh karena itu, setiap negara mendirikan lembaga penelitian kencan. Untuk melatih bakat kencan yang luar biasa dengan investasi besar. Namun yang tidak disangka adalah, acara ini telah disiarkan hampir 100 kali. Namun, tidak ada satupun yang berhasil dalam kencan tersebut. Tingkat kematian peserta setinggi 99%. Dan kamu, sebagai kontestan pria yang mewakili negara naga dalam edisi ini untuk menaklukkan hantu, tidak peduli tentang bagaimana cara keluar hidup-hidup, melainkan langsung mencari konselor kencan. Saudaraku, apakah hantu wanita dalam perjodohan hantu ini cantik? Konselor itu tertegun setelah mendengar ini. Dia curiga kamu ketakutan sampai bodoh. Memikirkan bahwa kamu akan segera berkorban untuk negara naga. Dia juga tidak enak untuk menyalahkanmu. Cantik. Lebih cantik dari selebriti. Baru saja keraguannya muncul. Seketika, seberkas cahaya turun dari langit, menyelimutimu. Saat membuka mata, kamu mendapati dirimu berada di panggung yang sangat besar. Di sampingnya juga ada 8 peserta kencan buta dari berbagai negara. Pada saat yang sama, sebuah suara halus bergema. Selanjutnya, mari kita sambut para tamu wanita kita. Seiring dengan suara itu mereda, 12 wanita dengan pakaian berbeda berjalan keluar dari kegelapan. Gaya mereka berbeda, tinggi mereka pun berbeda. Tetapi tanpa terkecuali, mereka semua adalah wanita cantik yang luar biasa. Namun, ketika penonton yang menyaksikan siaran langsung melihat para hantu wanita ini, mereka semua ketakutan dan memanggil ibu mereka. Karena para hantu wanita yang datang untuk perjodohan kali ini, ternyata mereka semua adalah bos dari dungeon kelas S. Dibandingkan dengan tingkat kesulitan para tamu hantu wanita di program-program sebelumnya, tingkat kesulitan perjodohan kali ini benar-benar tingkat neraka. Dan para peserta perjodohan itu setelah melihat para tamu wanita, juga tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin. Saat ini, peserta perjodohan dari negara Dongwo tanpa lelah berteriak. Hanya karena beberapa hantu wanita kelas S, kalian sudah ketakutan seperti ini? 2 peserta yang berteriak mengerutkan kening mendengar ini. Ini adalah bos hantu wanita kelas S. Mungkinkah kau bisa menaklukkan mereka? Tidak bisa. Siswa Sawada dari Taman Sakura. Kami sudah melakukan simulasi tidak kurang dari 5.000 kali. Rencana Dongwo, kami memiliki kemungkinan 65%. Untuk menaklukkan hantu wanita itu. Ini In Jiang menyela. Hanya 5.000 kali saja. Negara kami untuk Ratu Meimo sudah melakukan simulasi hampir 10.000 kali. Tingkat keberhasilan mencapai 70%. Mendengar kata-kata ini, warganet negara naga tampak terkejut. Apakah kali ini negara lain mempersiapkan diri dengan begitu matang? Selesai. Peserta negara naga kita bahkan tidak memiliki buku panduan strategi. Jangan bicara soal menikahi hantu wanita. Mungkin mempertahankan nyawa saja tidak mungkin. Sementara itu, di dalam markas besar Institut Perjodohan Hantu Negara Naga yang aneh, Direktur Yuan Kingsan melihat video itu. Dengan ekspresi tak berdaya melihat komentar-komentar itu. Untuk urusan negara sebesar ini, negara naga secara alami juga mensimulasikan para tamu hantu wanita untuk perjodohan. Di antaranya, pemilik kedai arah kehidupan setelah kematian, telah disimulasikan lebih dari 30.000 kali. Namun, kamu, peserta yang muncul entah dari mana ini, tidak menghubungi mereka. Hal ini juga menyebabkan buku panduan strategi tidak sampai ke tanganmu. Sementara kamu di atas panggung, tidak mengetahui apa yang terjadi di ruang siaran langsung. Tatapanmu dengan rakus menyapu. Para tamu wanita tidak jauh dari sana. Kakak itu tidak membohongiku. Hantu wanita yang dijodohkan ini terlalu keren. Baru beberapa saat, aku sudah jatuh cinta 12 kali. Saat kamu masih berpikir, suara halus bergema. Perjodohan paranormal secara resmi dimulai. Kalian memiliki waktu 1 menit untuk mengamati satu sama lain. Dan memilih hantu wanita yang membuat kalian tertarik. Dengan cepat, para kontestan dari negara lain telah menentukan target mereka. Hanya kamu yang ragu-ragu.
Kau menyukai setiap hantu wanita. Mataku sudah berkunang-kunang dan tidak tahu harus memilih yang mana. Melihatmu tidak kunjung memilih, para warganet negara naga menjadi cemas. Jika kamu tidak memilih, kamu akan diuji oleh semua hantu wanita. Bertemu dengan hantu wanita yang tidak suka menyiksa masih tidak apa-apa. Jika bertemu dengan hantu penyiksa seperti Ratu Vampir Oriana, itu benar-benar lebih buruk daripada kematian. Namun yang tidak mereka sangka adalah, hingga waktu pemilihan berakhir, kamu masih belum membuat pilihan. Bersamaan dengan suara dari ruang angkasa yang terdengar lagi, pembawa acara mulai mengumumkan daftar wanita yang membuat hati berdebar. Mike dari negara Yingjiang memilih wanita yang membuat hatinya berdebar, yaitu Nona Oriana nomor 3. Piao Yisiu dari negara Korea Selatan tidak bisa memilih, dan memilih Nona Zhao Xiaoqian nomor 7. Zenjiro Kuanyang dari negara Eropa Timur memilih Nona Dai Baisuezi nomor 5. Dan setiap kali nama hantu wanita tertentu disebutkan, hantu wanita itu akan melihat ke arah orang yang memilih mereka. Hanya saja di balik sudut bibir mereka yang cantik, terdapat senyum seorang suci. Tak lama kemudian, suara pembawa acara terdengar lagi. Ji Linyuan, perwakilan negara naga, tidak memilih. Setelah kata-kata ini diucapkan, para peserta perjodohan lainnya tiba-tiba menatapmu dengan tajam. Hal serupa juga terjadi dengan para hantu wanita di seberang sana. Peserta negara naga, apakah kamu akan menyerah? Sesuai aturan keluarga aneh. Jika kamu menyerah, kamu harus menerima ujian dari tamu wanita sebelum bisa keluar dari perkumpulan keluarga aneh. Dan tingkat kematian ujian ini mencapai 99%. Orang-orang negara naga langsung putus asa. Semua mengira kamu sudah menyerah. Tapi jawabanmu di luar dugaan mereka. Aku menyukai semua tamu wanita ini. Bisakah saya memilih semuanya? Seketika, suasana menjadi sunyi senyap seperti kematian. Bahkan suara di ruang obrolan desa pun berhenti berbicara. Entah berapa lama berlalu. Suara dari kegelapan terdengar lagi. Anda yakin? Saya butuh konfirmasi kedua dari Anda. Pembawa acara bertanya kepada para hantu wanita. Apakah para tamu wanita mengizinkannya untuk memilih? Suara pembawa acara mengarahkan perhatian pada para hantu wanita. Ditarik kembali dari Dewa Puisi. Mata merah darah mereka menatapmu. Manusia-manusia di masa lalu itu. Semua menunjukkan berbagai rasa hormat dan takut kepada mereka. Tiba-tiba muncul seorang manusia yang berani di hadapan mereka. Mengatakan semua orang yang membuat hati mereka berdebar. Hal ini membuat para hantu wanita ini tertarik. Setelah para tamu wanita setuju, di depan semua peserta perjodohan muncul garis-garis cahaya merah. Terhubung dengan hantu wanita yang membuat hati mereka berdebar. Negara lain biasanya 1 lawan 1 atau 2 lawan 1. Sementara kamu malah 1 lawan 12 yang mengerikan. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Tamu wanita dapat bertanya kepada pria yang membuat hati mereka berdebar. Penjawab harus jujur. Begitu tamu wanita merasa curiga, mereka dapat mengajukan ujian yang sesuai. Dan tamu pria harus menerimanya. Setelah sesi tanya-jawab selesai, mereka dapat memilih untuk menunggu dan melanjutkan perjodohan atau langsung lulus. Seiring dengan suara di dalam ruangan yang kembali terdengar, para hantu wanita itu juga melihat ke layar di depan mereka. Saat itulah para warganet tiba-tiba menyadari bahwa di antara 12 hantu wanita yang mengikuti perjodohan ini, hampir lebih dari separuh memusatkan perhatian pada posisimu. Pilihan selesai. Kepada tamu wanita nomor 1, Leng Ruyue, dipersilakan untuk mulai bertanya. Objek pertanyaan kali ini adalah Ji Linyuan dari negara naga. Tamu wanita nomor 1 adalah pemilik kedai reinkarnasi di ruang bawah tanah kelas S. Dia mengenakan hanfu merah. Penampilannya yang lembut menyiratkan sedikit makna tersembunyi. Saya Leng Ruyue. Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan Muda? Di sisi lain, di Institut Persahabatan Seni Hantu Negara Naga. Setelah Yuan Kingsan mendengar pertanyaan itu, dia segera meminta staf untuk mengeluarkan naskah simulasi. Dia ingin tahu kata-kata seperti apa yang akan kamu ucapkan selanjutnya. Yang paling sesuai dengan harapan Leng Ruyue. Cukup jawab seperti ini untuk lulus pertanyaan ini. Yuan Kingsan merasa lega. Namun, yang tidak dia duga adalah, setelah berpikir sejenak, kamu memasang ekspresi acuh tak acuh. Nama saya Ji Linyuan, panggil saja saya suami. Nona Leng, panggil saja saya suami. Begitu kata-kata ini diucapkan, serangkaian besar tanda tanya muncul di kepala semua orang. Bukan. Orang ini terlalu berani. Ini baru saja dimulai. Kamu sudah berani menggoda hantu wanita. Yuan Kingsan hampir menyemburkan seteguk darah tua. Dalam prediksi mereka, tidak ada satupun yang berani menggoda hantu wanita. Melihatmu di layar, Yuan Kingsan hanya bisa berdoa dalam hati agar kamu mati dengan tenang. Namun, secara tak terduga, Leng Ruyue tidak marah setelah mendengar jawaban itu. Dia tetap mempertahankan sikap lembutnya.
Tuan muda Ji Linyuan sangat anggun. Tapi entah mengapa dia datang ke acara perjodohan ini. Orang yang humoris seperti Anda pasti memiliki banyak keluarga. Mendengar pertanyaan Leng Ruyue, orang-orang dari Institut Perjodohan satu-satunya menjadi bersemangat. Ji Linyuan ini benar-benar beruntung. Dia sudah menggoda secara verbal, tetapi dia tidak marah. Kalau begitu selanjutnya, Ji Linyuan, bahkan jika dia tidak berbicara sesuai dengan prediksi mereka, setidaknya dia bisa mengatakan beberapa kalimat cinta yang mengejutkan. Semua orang menatapmu dengan wajah tegang. Berharap kamu bisa berbicara dengan baik kali ini. Tapi jawabanmu membuat mereka sangat terkejut. Bagaimana mungkin wanita biasa dibandingkan denganmu? Memang benar aku tidak menyukainya. Mari kita tawar harga. Saat ini, para netizen di ruang siaran langsung tercengang. Meminta hantu wanita untuk menawar harga dirinya. Dia bukan menggoda tapi mencari mati. Seperti yang mereka duga. Setelah Leng Ruyue tertegun sejenak, ekspresi wajahnya yang semula tersenyum perlahan menjadi dingin. Perubahan terjadi pada dirinya dengan cara yang terlihat dengan mata telanjang. Terjadi perubahan. Rambut yang semula disanggul tiba-tiba terurai. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terbang ke udara. Mata merah darah menatapmu dengan tajam. Apa yang kamu katakan? Setelah mengatakan itu, dia terbang ke depanmu. Kuku panjangnya mencengkeram lehermu. Warga desa yang tidak jauh melihat Leng Ruyue yang marah. Satu persatu ketakutan sampai tidak berani bernapas. Takut terkena dampaknya. Namun, saat menghadapi bahaya, senyum masih terukir di wajahmu. Kekuatanmu telah terungkap. Hanya entitas jahat setengah langkah ke tingkat tinggi. Hampir tidak ada ancaman bagi dirimu yang telah mencapai kesempurnaan dalam Dao. Melihat hantu wanita yang jaraknya kurang dari 1 meter darinya. Kamu dengan tenang. Nona Leng, bukankah kita ini seperti saudara sebangsa? Karena aku akan menikahimu. Tentu harus ada 3 upacara dan 6 lamaran, kan? Jika kamu tidak membuka daftar mas kawin untukku, bukankah itu merugikanmu jika hadiahnya kurang? Leng Ruyue yang hendak marah tertegun setelah mendengar itu. Dia bilang membuka daftar mas kawin, ternyata itu maksudnya. Sementara kamu membujuk Leng Ruyue, kamu juga membuat persiapan ganda. Lagi pula, hantu wanita dari sistem Slime sangat berpengalaman. Dan belum tentu percaya kata-kata manismu. Jadi, saat dia tertegun, kamu dalam hati melafalkan api anak hantu. Detik berikutnya, matamu memancarkan cahaya hijau yang menyala. Ini adalah salah satu praktik di sekte dalammu. Jika Leng Ruyue tidak terpancing, kamu akan menggunakan anak hantu untuk menyingkirkan hantu wanita ini. 4 mata bertemu. Waktu seolah membeku pada saat ini. Tidak ada gerakan dari 1 orang dan 1 hantu. Sampai suara pembawa acara menggema. Leng Ruyue baru tersadar. Saat dia melihat ke arahmu. Tubuhnya seolah-olah terkena sihir. Tidak hanya tidak punya keberanian untuk menyerangmu. Dia bahkan merasa sedikit seperti orang yang tergila-gila. Dan inilah kekuatan api bocah hantu MU. Dapat menggali bagian terlemah dari lubuk hati para hantu. Leng Ruyue yang kembali tenang tiba-tiba melepaskan tangannya. Berbalik dan berjalan menuju tempat yang jauh. Melihat permintaan maafnya, kamu segera bertanya. Nona Leng, kamu belum menjawab pertanyaanku. Sebenarnya berapa banyak keseimbangan yang kamu butuhkan? Langkah Leng Ruyue terhenti. Siapa bilang aku akan menikah denganmu? Dan suaranya mengandung sedikit nada manja. Seketika, ruang siaran langsung meledak. Apakah kalimat terakhir Leng Ruyue tadi itu sedang imut? Mungkinkah dia benar-benar menyukai Ji Linyuan ini? Dan kamu tersadar setelah mendengar jawabannya. Api bocah hantu memang bisa membuat hantu wanita sementara tak berdaya. Tetapi kamu tidak suka menggunakan cara seperti ini. Karena bagaimanapun juga, apa yang didapatkan dengan sihir bukanlah ketulusan. Kamu mencari istri hantu yang benar-benar mencintaimu. Selain itu, 1 menantu hantu tidak akan tahan dengan tubuh penyembuhmu. Kau harus mencari beberapa menantu lagi. Memikirkan ini, kau kemudian berteriak kepada pembawa acara. Nona Leng mungkin masih perlu mempertimbangkan. Mari kita lanjutkan. Mari kulihat apakah ada tamu wanita lain yang jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Mendengar kata-kata ini, pembawa acara terdiam sesaat. Butuh lebih dari 10 detik untuk menyadarinya. Peserta jangan terburu-buru. Sesi pertama belum berakhir. Selanjutnya, silakan para tamu wanita untuk membuat pilihan. Pilihan pertama, ujian. Memutuskan apakah akan bergandengan tangan dengan peserta pria melalui ujian. Pilihan kedua, lampu ledak. Tidak perlu observasi, langsung klarifikasi dengan peserta pria. Pilihan ketiga, lampu mengalir untuk observasi. Selama masa observasi, pertanyaan, ujian, atau lampu ledak dapat diajukan. Bahkan sebelum Leng Ruyue menjawab, netizen sudah menjatuhkan hukuman mati padamu. Sudah makan di piring, masih memikirkan yang dipanci. Ini sudah melanggar batasan hantu wanita.
Leng Ruyue pasti akan memilih untuk langsung menguji. Kesempatan ini pasti mati. Dan setelah Leng Ruyue mendengar perkataan pembawa acara, wajahnya malah memerah. Ada apa ini? Kenapa jantungku berdebar kencang tadi? Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah tergerak oleh hati manusia. Ini terlalu tidak normal. Dan ketika Jiwan berkata ingin melihat tamu wanita lainnya, dia benar-benar marah. Chen Yin beberapa saat kemudian, dia memilih untuk melanjutkan dengan lampu untuk memahami lebih lanjut. Seketika, ruang seolah membeku. Warga negara asing tampak tidak percaya. Apakah ini hantu wanita yang membunuh tanpa berkedip? Saat orang lain masih terkejut. Korea Selatan tidak bisa memakai, tetapi malah timbul perasaan aneh. Dia berencana untuk mengubah gadis yang membuatnya tertarik nanti. Karena dia menemukan Leng Ruyue. Ternyata suka mendengarkan rayuan gombal kampung seperti ini. Sementara industri hiburan Korea Selatan menghasilkan berbagai drama idola dengan cinta yang keren dan manis. Rayuan gombal kampung mereka jauh lebih bermutu daripada yang kamu katakan. Segera babak pertanyaan pertama berakhir. Para peserta dari berbagai negara karena persiapan yang matang. Semuanya melewati tahap pertama dengan aman. Selanjutnya, giliran para peserta pria untuk bertanya kepada para peserta wanita. Urutan pertanyaan didasarkan pada kecepatan menekan tombol. Saat suara pembawa acara menghilang, lampu dari pihak Siang Kin juga mulai ditekan. Dan pemain dari Korea Selatan dengan kecepatan tercepat. Piao Budong berhasil mendapatkan giliran pertama. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Kali ini saya ingin bertanya kepada Nona Leng Ruyue." Begitu kata-kata ini keluar, langsung menarik rasa ingin tahu semua orang. Pemain Korea Selatan tidak memilih Zhao Xiaoqian nomor 7? Mengapa ingin bertanya pada Leng Ruyue? Tepat ketika semua orang bingung. Piao Budong memberikan penjelasan. Begini, kali ini 2 orang dari Korea Selatan kami. Keduanya memilih peserta wanita nomor 7. Saya tidak ingin bersaing. Saya merasa Leng Ruyue lebih cocok dengan tipe wanita ideal saya. Kemudian pandangannya beralih ke Leng Ruyue, peserta wanita nomor 1. Bagaimana kesan Anda tentang saya? Leng Ruyue sedikit mengernyit. Piao Budong berasal dari Korea Selatan. Pria lemah gemulai yang sangat representatif. Ditempatkan di dunia nyata. Justru akan menarik banyak gadis kecil. Hanya saja penilaian kencan para hantu wanita terhadap manusia. Kekuatan adalah yang utama. Jelas sekali pria di depanmu ini tidak bisa dipakai. Jauh lebih buruk darimu. Namun sebagai pemilik kedai minuman, dia tetap mengatakan beberapa basa-basi. Tuan sangat tampan dan mempesona. Tentu saja akan menarik banyak wanita. Piao Budong mengutuk dalam hati. Dengan tinggi badanmu yang tidak sampai 180 cm, dan pakaianmu yang sangat lusuh, bagaimana bisa dibandingkan denganku? Memikirkan hal ini, dia kembali dengan percaya diri membusungkan dadanya. Karena Nona Leng merasa aku tampan dan mempesona. Mengapa tidak pernah menanyakan namaku? Menghadapi pria kurang ajar yang menjijikan ini, Leng Ruyue dengan paksa menekan kejengkelannya dan berkata, "Aku tidak tahu nama tuan. Nama tuan ini adalah Kong Budong. Semua orang memanggilku Opa." Mendengar perkataan Piao Budong, para warganet akhirnya mengerti. Dia ternyata menggunakan cara Ji Linyuan tadi untuk menggoda Leng Ruyue. Orang ini datang untuk merebut. Benar-benar tidak malu. Seperti yang diharapkan dari Dahan. Sebaliknya, para warganet Dahan tampak bersemangat. Piao Budong, sang peserta. Seperti yang diharapkan dari Dahan kita. Petualang yang berhasil melewati level pertama. Otaknya sangat cepat. Jika Piao Budong benar-benar berhasil menaklukkan Leng Ruyue, maka Dahan mereka juga akan melompat menjadi negara kuat kelas S. Namun, Leng Ruyue yang kuno dan aneh, jelas tidak mengerti kosakata modern semacam ini. Apa arti, ayahku? Seketika, ruang siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, peserta Dahan sangat lucu. Ini adalah hantu wanita. Bagaimana mungkin dia tahu? Arti, ayahku, versi Dahan kalian. Saat ini, Piao Budong juga merasa bingung. Tertawa setelah menghibur diri seumur hidup. Ayahku ada di Han besar kita. Artinya adalah kakak laki-laki. Juga seorang gadis. Sebutan untuk kekasihnya. Setelah mendengar itu, suara Leng Ruyue tiba-tiba menjadi dingin. Maksudmu? Suruh aku memanggilmu kakak. Saat ini, dari tubuh hantu wanita itu, memancar aura dingin samar. Piao Budong terkejut melihat ini. Dia sudah bisa merasakan dengan jelas. Aura membunuh Leng Ruyue. Tapi yang membuatnya bingung adalah, jelas Ji Linyuan sudah menyuruhnya memanggil suami. Dia tidak marah. Aku hanya menyuruhnya memanggil kakak. Kenapa dia malah berniat membunuh? Tiba-tiba teringat kata-kata cinta yang kamu ucapkan sebelumnya. Maka dia menata ulang pikirannya. Nona Leng.
Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku ingin menikah dengan Nona Leng. Karena itulah aku menyinggung Nona. Kuharap kau memaafkanku. Leng Ruyue meliriknya dengan acuh tak acuh. Tuan muda yang anggun dan menawan, pasti keluarganya banyak. Kenapa ingin menikahiku? Dan kau dari awal. Bukankah memilih adik dari nomor 7? Piao Budong sangat senang setelah mendengar itu. Bukankah itu persis dialog Jilin tadi? Selama menjawab sesuai dengan perkataan Jilin tadi, bisa membuat Leng Ruyue menahan lampu untuknya. Maka dia segera meniru perkataanmu untuk menjawab. Bagaimana mungkin wanita biasa bisa dibandingkan denganmu? Namun, yang tidak disangkanya adalah, setelah selesai berbicara, Leng Ruyue tidak bereaksi. Hantu wanita yang berdiri di posisi nomor 7, Zhao Xiaoqian, malah mengeluarkan suara dingin. Jadi, menurutmu aku hanyalah wanita biasa, ya? Mendengar perkataan Zhao Xiaoqian, Piao Budong langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Dia sama sekali tidak menyangka Zhao Xiaoqian akan tiba-tiba menyerangnya. Yang lebih tidak disangkanya lagi adalah, Leng Ruyue melihatnya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Malah mulai bertanya juga. Jadi, di antara kita berdua, siapa yang sebenarnya wanita biasa? Pertanyaan kedua hantu itu membuat Piao Budong berada dalam dilema. Namun, tepat ketika dia tidak tahu harus menjawab apa, tiba-tiba ada suara yang menerjang ke arahnya. Menendangnya hingga terjatuh ke tanah. Kemudian, tinju seperti hujan menghujani tubuhnya dengan brutal. Sambil memukul, dia berteriak. Biarkan kau mendukung gadis murahan, biarkan kau menghina istriku. Hanya dalam beberapa detik, kau sudah membuatnya babak belur. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Sampai terdengar jeritan seperti babi disembelih di tempat kejadian. Para peserta lainnya baru menyadari. Park Il-su yang terdekat segera menarikmu dari belakang. Atlet negara naga, apa yang kau lakukan? Sambil berkata, mengangkat tinjunya untuk membalaskan dendam rekannya. Tapi kau sama sekali tidak panik. Malah mengedipkan mata padanya. Cepat katakan terima kasih padaku. Mendengar kata-kata ini, netizen Daehan sangat marah. Atlet negara naga ini terlalu menindas. Memukuli orang kami, lalu meminta kami berterima kasih padanya. Para petinggi Daehan melihat ini dan langsung mengeluarkan pengumuman global. Mengecam negara naga dan menuntut penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, mereka akan berperang dengan negara naga. Tak lama kemudian, berita itu sampai ke telinga Kepala Biro Strategi Negara Naga. Namun, menghadapi pertanyaan cemas dari bawahannya, Kepala Biro, Long Zhantian, tidak panik sedikit pun. Karena dia menemukan perilakumu dalam acara itu. Meskipun sangat berani dan juga berbahaya. Namun anehnya, setiap kali kamu bisa keluar dari bahaya. Jadi dia memutuskan untuk tidak melakukan kilas balik dulu. Dan kamu juga tidak mengecewakannya. Menghadapi provokasi pemain Korea, kamu dengan tenang berkata, aku menyelamatkan nyawanya. Kenapa kalau sedikit terluka? Yuan Qingsan tertegun setelah mendengar itu. Setelah berpikir lama, dia baru sadar. Tadi, Piao Budong membuat Zhao Xiaoqian marah. Tidak peduli apa jawabannya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dan tindakan Ji Linyuan ini kebetulan mengalihkan topik pembicaraan. Menyelamatkan nyawa Piao Budong. Tanpa disadari, tujuanmu sebenarnya adalah untuk menarik perhatian Zhao Xiaoqian. Menyelamatkan orang hanyalah alasan yang ditemukan di tempat. Di sisi lain, Long Zhantian melihat situasinya berbalik. Dengan marah menyuruh bawahannya untuk mengirim kilas balik ke Korea. Negara naga kami dengan baik hati membantu mereka keluar dari kesulitan. Mereka malah ingin berperang dengan kami. Tanyakan kepada mereka apa niat mereka. Namun, begitu bawahannya pergi, Long Zhantian tidak bisa menahan tawa. Hahaha, Ji Linyuan anak itu. Bahkan membuat pemain dari Korea menjadi babak belur seperti babi. Dan dia menyebutnya menghilangkan stres. Anak itu, Ji Linyuan, benar-benar memanfaatkan situasi ini dengan baik. Dengan cepat, pertanyaan dari negara naga dikirim ke Korea. Situs web mereka juga langsung diserang oleh warganet negara naga. Korea Selatan tidak punya pilihan selain meminta maaf secara terbuka kepada negara naga. Pada saat yang sama, Piao Budong, yang dipukuli hingga tidak bisa berkutik, akhirnya terbangun. Dia dengan marah melihat ke arahmu. Hanya ingin mengamuk. Tetapi dihentikan oleh Piao Yisiu di sampingnya. Apa yang akan kamu lakukan? Dia adalah dermawanmu. Jika bukan karena dia memukulmu, bagaimana kamu akan menjawab pertanyaan Zhao Xiaoqian dan Leng Ruyue? Setelah berpikir lama, Piao Budong akhirnya sadar. Dia menatapmu dengan ekspresi penuh terima kasih. Saudara ini benar-benar baik. Bisa jadi teman curhat. Namun, hal yang tidak kamu duga adalah, Piao Budong tidak mencarimu masalah. Tetapi pembawa acara malah mengamuk terlebih dahulu. Pemain negara naga. Kenapa kamu memukul orang? Dia bilang istriku murahan dan jelek. Menurutmu,
Pantas tidak dipukul? Mendengar ini, netizen langsung heboh. Istrimu? Yang dia maksud bukan Zhao Xiaoqian, kan? Tadi bukankah kamu bilang ingin menikahi Leng Ruyue? Dan Zhao Xiaoqian di seberang sana juga bingung. Tetapi ketika dia melihatmu dengan ekspresi benar dan mengesankan. Istri, jangan takut. Jika nanti ada yang berani berkata seperti itu padamu, suamimu akan membelamu. Melihat ekspresimu yang tulus, Zhao Xiaoqian sedikit bingung. Orang ini kulitnya terlalu tebal, ya? Tapi kalau dipikir-pikir, dia cukup lucu. Hanya karena orang lain mengatakan sesuatu tentang dirinya. Dia memukuli orang itu. Memikirkan hal ini, sudut bibir Zhao Xiaoqian sedikit terangkat. Menurutmu, siapa di antara kita berdua yang murahan dan jelek? Mendengar ini, netizen negara naga terkejut. Gawat, gawat. Masalah sulit ini beralih ke Ji Linyuan. Apapun jawaban Ji Linyuan, pasti akan menyinggung hantu perempuan lainnya. Ini adalah situasi yang pasti membawa maut. Berbeda dengan keputusasaan warganet negara naga. Para petinggi Korea justru bersorak gembira. Direktur Piao Guochang dengan lega memukul meja. Setelah mengeluarkan pernyataan permintaan maaf tadi, dia menahan amarah yang besar. Namun, dia tidak menyangka kelegaan itu datang begitu cepat. Lin Yuan ini ternyata mencari mati sendiri. Asalkan Ji Lin Yuan ini dibunuh oleh hantu perempuan, kesempatan mereka, Korea, untuk mendapatkan Leng Ruyue akan semakin besar. Saat itu mereka bisa memanfaatkan lorong aneh untuk menjadikan Korea negara nomor 1 di alam semesta. Namun, yang tidak dia sangka adalah, saat kau ditanyai di Piao Budong tadi, kau sudah memikirkan penjelasan yang sempurna. Kau memasang ekspresi seolah-olah sangat sulit sambil tersenyum. Negara nagaku memiliki 4 wanita cantik. Chen Yu Luoyan, Bei Yu Xiuhua. Apakah kalian berdua tahu tentang mereka? Kedua wanita itu merenung sejenak. Segera mereka mengerti maksudmu. Dia menggunakan 4 wanita cantik untuk menggambarkan dirinya sendiri. Ini di hati seorang gadis. Dapat dianggap sebagai pujian tertinggi. Sosok Nona Leng layak mendapatkan nama Bei Yu. Bahkan Hao Yu pun akan kehilangan cahayanya saat melihat Nona. Sedangkan Nona Zhao lebih mirip Chen Yu. Hanya saja, yang mengencarkan Chen adalah Ji Yu. Dan yang kamu Chen adalah Jin Yu. Baru saja selesai bicara, Zhao Xiaoqian tertawa terbahak-bahak. Dan netizen melihat ekspresi malu-malu Zhao Xiaoqian. Semua yakin bahwa kamu adalah seorang jenius penggoda. Level Ji Linyuan ini terlalu tinggi. Yang mengencarkan Chen hanyalah Ji Yu kecil. Tetapi Ji Linyuan mengatakan bahwa yang di-Chen oleh Zhao Xiaoqian adalah Jin Yu. Bukankah ini berarti Zhao Xiaoqian lebih cantik dari sebelah si? Sementara itu, di dalam Institut Negara Naga, staf yang tadinya sudah putus asa, sekarang seperti hidup kembali setengahnya. Apakah negara kita benar-benar menemukan keberuntungan? BIU telah menyimpulkan ribuan kali. Tidak dapat menemukan jawaban yang begitu sempurna. Kali ini negara kita aman. Hanya Yuan Kingsan yang tidak begitu optimis. Ini baru putaran pertama. Berikutnya adalah momen yang lebih berbahaya. Kalian jangan lupa bahwa Ji Linyuan memilih semua hantu wanita. Negara naga dan Zhao Xiaoqian mungkin akan sedikit melunak. Hantu wanita lainnya belum tentu. Seperti yang dia duga. Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, kedua hantu wanita itu baru saja akan kembali. Tiba-tiba ada suara lain dari kursi tamu wanita. Pembawa acara, karena dia juga memilih saya. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Yang berbicara adalah Buff 011 yang berdiri di posisi nomor 9. Tepatnya dari salinan yang mana? Platform kampung halaman tidak terburu-buru menampilkannya. Tapi dari pakaiannya, dia seharusnya seorang guru. Ji Linyuan, ya? Saya 011. Chen Yu hanyalah kata sifat. Apa hubungannya dengan apa? Apakah kamu pikir sanjungan rendah dan palsu seperti ini bisa membuat kami jatuh cinta padamu? Melihat Lin Yirou tiba-tiba menyerang. Para warganet tidak bisa tidak berspekulasi. Lin Yirou ini adalah guru dari sekolah hantu bulan darah. Kata-kata sanjungan yang diucapkan Ji Linyuan ini, dia bisa langsung memahaminya. Kali ini Ji Linyuan bertemu dengan tembok baja. Tapi kamu sama sekali tidak panik saat menghadapi pertanyaan. Nona Lin, aku merasa aneh mendengar kamu mengatakan itu. Di mana aku populer? Tanpa diduga, Lin Yirou memasang ekspresi jijik di wajahnya. Mereka berdua berasal dari zaman kuno. Tentu saja belum pernah mendengar pujian ini. Tetapi ruang tempat saya berada tidak berbeda dengan kenyataan. Aku sudah sering mendengar gombalan murahan seperti itu. Bukankah itu hanya trik pria bajingan untuk menipu gadis-gadis kecil yang lugu? Melihatmu terdiam. Ekspresi Lin Yirou menjadi dingin. Dia paling benci pria bajingan yang mencintai setiap orang yang ditemuinya. Sejak kamu memilih 12 gadis yang membuatmu tertarik, dia sudah menjadikanmu target utama untuk dibunuh.
Tapi yang tidak dia duga adalah, kamu yang sudah sadar kembali merebut tangannya yang rakus. Aku tidak berbohong. Leng Ruyue dan Zhao Xiaoqian memang pantas untuk dicocokkan. Bulan menjadi awan. Nona Lin, jangan mentang-mentang kamu cantik. Lalu dengan seenaknya memfitnahku. Lin Yirou yang hendak marah tertegun setelah mendengar itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kamu. Melihatnya linglung. Sebuah kilatan inspirasi melintas di benakmu. Apakah kau tidak seharusnya meminta maaf padaku? Ji Linyuan ini gila, ya? Kau berani menyuruh hantu wanita meminta maaf? Bukan. Apakah kalian negara naga selalu bermain seberani ini? Lin Yirou tampak bingung setelah mendengar itu. Kenapa aku harus meminta maaf padamu? Kau tersenyum tipis. Keluar dari belakang panggung. Lalu menunjukkan pakaianmu. Kau juga melihatnya. Aku sebenarnya seorang Taois. Kami para Taois selalu mengikuti kata hati. Dan alasanku memilih semua 12 tamu wanita adalah karena kata hatiku memberitahuku. Aku terpikat oleh kecantikan kalian berdua-belas. Namun, kau mengatakan bahwa aku yang mengikuti kata hati adalah bajingan. Sambil berkata, kau menatap Lin Yirou dengan tatapan melankolis. Jika aku hanya memilih salah satu dari kalian, bukankah itu berarti aku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraniku? Aku tidak bisa menutup mata terhadap kecantikan kalian. Apalagi menipu hatiku sendiri. Maaf, aku seorang Taois. Kata-katamu lantang dan penuh keyakinan. Semua orang yang hadir di tempat itu, bahkan 12 hantu wanita di seberang pun tertegun. Kata-kata yang seolah ditujukan untuk diri sendiri itu sebenarnya adalah pujian untuk semua hantu wanita di seberang. Dan dia menempatkan dirinya sebagai pria sejati yang jujur. Para hantu wanita itu belum pernah mendengar kata-kata seperti itu. Bahkan hantu wanita semodern Lin Yirou tidak bisa tidak terkejut olehmu. Sesaat semua hantu terdiam. Saat ini tidak ada satupun hantu wanita yang mengajukan pertanyaan. Suara pembawa acara baru terdengar. Sesi tanya-jawab selesai. Sekarang, mari kita mulai pemilihan putaran pertama. Pertama adalah kontestan dari negara Feili. Silakan pilih, para tamu, untuk menyalakan atau mematikan lampu. Seiring suara itu menghilang, para hantu wanita itu mulai memilih tanpa henti. Melihat lampu-lampu yang padam satu demi satu, jantung kontestan negara Feili berdebar kencang. Bagaimana jika semua lampu padam? Dia harus memasuki lorong aneh untuk kejadian nyata. Dan petugas transfer di sana sangat berbahaya. Kecuali semua orang keluar bersama, baru dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika ada orang lain yang menyalakan lampu, dia pasti akan menemui ajalnya di lorong aneh. Untungnya, ada hantu wanita yang menyalakan lampunya. Tetapi ketika dia melihat tamu wanita yang menyalakan lampu itu, keringat dingin langsung muncul. Karena yang menyalakan lampu itu, justru itu adalah Ratu Succubus yang senang menyiksa orang. Dia menyalakan lampu untuk setiap tamu pria. Hanya untuk menyiksa mereka di babak kedua. Pada saat yang sama, staf di Institut Pedesaan Negara Naga tidak bisa tidak mengkhawatirkanmu. Tetapi yang mereka khawatirkan bukanlah tidak ada hantu yang menyalakan lampu untukmu. Tetapi takut terlalu banyak hantu yang menyalakan lampu untukmu. Karena babak kedua dimulai adalah ujian yang sebenarnya. Juga babak di mana sebagian besar peserta kehilangan nyawa. Semakin banyak hantu wanita yang menyalakan lampu, semakin banyak ujian yang dihadapi. Selanjutnya, silakan para tamu memilih untuk menyalakan lampu kepada pemain negara naga, Ji Linyuan. Begitu kata-kata itu diucapkan, suara lampu menyala terdengar di lokasi. Hantu wanita lain yang awalnya masih ragu, setelah melihat hantu wanita di samping juga menyalakan lampu, mau tak mau menjadi penasaran padamu. Dan hasilnya adalah 12 lampu semuanya menyala terang. Melihatmu dipilih oleh semua hantu wanita. Orang-orang di depan video hanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah pertama kalinya sejak ruang kencan hantu muncul. Seseorang mendapatkan lampu dari semua hantu wanita secara bersamaan. Bukankah itu berarti dia setidaknya harus menjalani 12 kali ujian kencan? Pasti tidak akan sampai 12 kali. Karena mungkin saja dia mati di percobaan pertama. Para peneliti dari Institut Negara Naga juga putus asa. Ji Linyuan ini tidak hanya harus mengalami 7 ujian dari hantu wanita yang pasti akan berkumpul, tetapi juga menderita siksaan dari 5 hantu wanita kelas S. Apakah Ji Linyuan ini kemungkinan besar akan menemui ajalnya? Sebelum mereka dapat meneliti tindakan balasan, suara pembawa acara ruang angkasa terdengar. Selanjutnya, mari kita lakukan sesi pemahaman mendalam. Kamu terkejut setelah mendengar itu. Pemahaman mendalam? Seberapa dalam? Benda ini tidak seperti kencan buta. Ada layar besar untuk memperkenalkan diri, lalu membuat beberapa VCR atau semacamnya. Berbeda dengan ekspresi penasaranmu. Peserta lain menjadi sangat tegang setelah mendengar kata-kata pembawa acara. Terutama Piao Yisiu yang terluka olehmu. Butiran keringat sebesar kacang di dahinya mengalir deras.
Karena dia tahu. Sesi tanya-jawab putaran pertama hanyalah hidangan pembuka. Sesi pendalaman pemahaman adalah acara utamanya. Selanjutnya kita akan memulai sesi pendalaman pemahaman. Sesi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pertanyaan dan pemeriksaan. Pemeriksaan ilusi dan percobaan pernikahan, DLL. Sesi ini mungkin mengakibatkan kematian. Peserta perjodohan dipersilakan untuk meninjau pengenalan aturan sendiri. Kau tak bisa menahan diri untuk berdiskusi sejenak. Menanyakan dan menyelidiki masih bisa dimaklumi, yaitu memahami kondisi pihak lain melalui pertanyaan. Tapi apa-apaan dengan kumpul kebo percobaan ini? Mungkinkah benar-benar harus mencoba menikah dengan hantu wanita untuk sementara waktu? Baru memutuskan apakah akan bergandengan tangan atau tidak? Memikirkan hal ini, kamu sudah mulai merasa sedikit bersemangat. Terutama setelah melihat Ratu Succubus yang sangat menggairahkan itu. Jika ini kumpul kebo, bukankah hidupmu akan langsung meroket di masa depan? Dengan rasa ingin tahu, kamu mengklik perkenalan. Evaluasi kumpul kebo percobaan. Yaitu menarik dua orang yang dijodohkan ke dalam dunia ilusi untuk tinggal bersama. Dunia ilusi akan menggunakan kehidupan kedua belah pihak sebagai latar belakang. Tetapi untuk melakukan kumpul kebo percobaan ada satu syarat. Yaitu kedua belah pihak, pria dan wanita, harus memberikan lampu hijau agar bisa dilanjutkan. Selain itu, masa percobaan pernikahan dan hidup bersama tidak dapat diakhiri sebelum waktunya setelah dimulai. Kecuali salah satu pihak meninggal. Melihat aturan yang tidak masuk akal ini, kamu terkejut? Ini terlalu mendebarkan. Namun, kamu mungkin sekarang mengerti alasan mengapa orang-orang ini takut. Karena baik itu ilusi atau percobaan pernikahan dan hidup bersama. Semuanya melibatkan masalah yang sangat penting, yaitu kematian. Dan manusia sebagai pihak yang lemah. Tinggal bersama para hantu wanita itu. Jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, akan lebih baik jika bisa melakukan percobaan pernikahan. Saat pikiranmu melayang jauh, suara pembawa acara menarikmu kembali. Selanjutnya, mari kita minta para tamu pria untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kamu tertegun setelah mendengarnya. Bukankah biasanya pihak wanita yang terlebih dahulu mengenal pihak pria? Kenapa pihak pria yang mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Jika demikian, apakah aku bisa? Memikirkan hal ini, kamu melihat kedua belas hantu wanita itu. Senyum di bibirmu lebih sulit dikendalikan daripada Aka. Pembawa acara dengan cepat memilih penanya pertama. Namun, yang tidak kamu duga adalah para pemain yang menjaga dan memeriksa para peserta. Ternyata kamu yang memukulinya hingga babak belur dan berteriak-teriak, Piao Budong. Dan dia secara aktif memilih kandidat yang akan diinspeksi. Ternyata adalah Zhao Xiaoqian, orang yang baru saja dia sakiti. Melihat wajahnya yang bengkak seperti kepala babi. Kamu sama sekali tidak mengerti. Mengapa Zhao Xiaoqian memberikan lampu untuk daging kepala babi ini? Saat CPU MU terbakar dengan gila. Suara pembawa acara terdengar. Pemain Piao Budong. Silakan pilih proyek yang ingin kamu inspeksi. Inspeksi dengan bertanya atau mengganti masuk inspeksi. Dibandingkan dengan mengganti masuk instansi. Tingkat bahaya inspeksi dengan bertanya lebih rendah. Jadi Piao Budong memilih untuk bertanya. Nona Zhao, saya tidak tahu bagaimana kesan Anda tentang saya. Tidak baik. Zhao Xiaoqian berkata dengan kejam. Sama sekali tidak menghiraukan wajah Piao Budong. Mendengar kata-kata ini, kamu tiba-tiba menyadari. Zhao Xiaoqian memberinya lampu. Hanya untuk membalas dendam karena telah mencemarkan nama baiknya. Bermaksud mempermalukan Piao Budong dengan cara yang sama. Dan wajah Piao Budong yang ditolak menjadi semakin buruk. Dia berpura-pura tenang dan bertanya lagi. Kalau begitu, apakah Nona Zhao bersedia untuk terus mengenal saya lebih dalam? Tidak diragukan lagi, Piao Budong tersingkir lagi. Karena terus-menerus mengalami kemunduran, di dahinya saat ini. Sudah terlihat keringat. Dia tidak mengerti mengapa hantu wanita yang memberinya lampu ini melakukan hal itu. Pada saat yang sama, warga Korea melihat sikap Zhao Xiaoqian. Amarah mereka tidak bisa tertahankan. Zhao Xiaoqian ini pasti sengaja mempermalukan pemain kami. Jika tidak suka, jangan berikan lampu kepada pemain kami. Mereka menuduh Zhao Xiaoqian di kolom komentar. Seolah-olah mereka telah dihina. Sementara Piao Budong, agar tidak memasuki lorong kembali yang mengerikan itu, hanya bisa menggigit bibirnya dan terus bertanya. Lalu, Nona Zhao, mengapa Anda masih memberikan lampu kepada saya? Mendengar pertanyaannya, Zhao Xiaoqian terkekeh pelan. Kenapa? Apakah kamu tidak puas aku, wanita biasa ini, memberikanmu lampu? Baru pada saat ini Piao Budong menyadari. Dia jelas ingin menyiksa dirinya sendiri secara pribadi. Untuk sesaat, dia merasa sedikit bingung. Dibandingkan dengan ujian ilusi yang mungkin diberikan oleh Zhao Xiaoqian, dia merasa lorong kembali jauh lebih dapat diandalkan. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam lorong itu. Tapi menurut informasi, meskipun tempat itu berbahaya,
Masih ada kemungkinan kecil untuk bisa selamat. Dan jika diuji oleh Zhao Xiaoqian yang membencinya ini, pada dasarnya sama dengan 10 mati tanpa harapan. Melihat Piao Budong dengan ekspresi linglung seperti kehilangan jiwa, senyum Zhao Xiaoqian semakin lebar. Tuan Piao, jangan lemas nanti ya. Seketika, awan kelabu keputusasaan menyelimuti hati Piao Budong. Kedua kakinya bergetar tak terkendali. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berlutut dengan bunyi gedebuk. Sambil menangis dan ingus meleleh, dia memohon ampun kepada Zhao Xiaoqian. Adegan tidak tahu malu ini membuat semua orang terkejut. Para netizen Korea Selatan langsung berubah menjadi benci. Piao Budong, kau benar-benar memalukan Korea Selatan kami. Disarankan untuk mencabut kewarganegaraan Piao Budong. Sementara itu, pemain Korea Selatan lainnya, Piao Yisiu, juga panik melihat ini. Mereka maju dan mencengkeram kerah baju Piao Budong. Piao Shangzhao, apa yang kau lakukan? Dan Piao Budong yang ditarik berdiri, matanya penuh air mata. Yisiu, aku benar-benar tidak ingin mati. Zhao Xiaoqian ini jelas ingin menyiksaku. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Piao Yisiu pada akhirnya tidak terlalu keras padanya. Dia menghela napas dan kembali ke tempat duduknya. Memohon tidak ada gunanya. Jika hantu wanita benar-benar begitu baik hati, 100 perjodohan sebelumnya tidak ada yang berhasil. Mendengarkan percakapan mereka, kamu sedikit mengernyitkan dahi. Ini baru saja memasuki putaran kedua. Kenapa sudah ketakutan? Saat ini, suara pembawa acara terdengar lagi. Apakah pemain Piao Budong sudah selesai memeriksa? Jika sudah selesai, kita lanjutkan. Mendengarkan kata-kata pembawa acara, Piao Budong mengarahkan pandangannya ke Zhao Xiaoqian. Dengan nada memohon. Nona Zhao, bisakah kau melepaskanku? Kau menyuruhku melakukan apa saja, aku akan melakukannya. Entah apakah Zhao Xiaoqian berbaik hati. Dia benar-benar setuju. Mata Piao Budong berbinar dan dia segera bersujud untuk berterima kasih. Tapi yang tidak dia duga adalah kalimat Zhao Xiaoqian berikutnya membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan lagi. Tenang saja, aku akan memberimu kematian yang cepat. Mendengar ini, Piao Budong lemas. Terduduk di tanah seperti lumpur. Selanjutnya, silakan pemain Zhao Xiaoqian membuat pilihan. Apakah memilih tantangan pemilihan balik? Saat ini, ada 3 lampu yang menyala. Dapat memilih untuk langsung menantang pemain Piao Budong. Atau memilih Piao Yisiu dan Ji Yuan. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Zhao Xiaoqian melihat ke arah Piao Budong. Aku memilih untuk memberikan ujian ilusi kepada Piao Budong. Seiring dengan respons pembawa acara, sebuah layar besar tiba-tiba muncul di atas panggung. Melihat ini, Piao Budong seperti tiba-tiba kehilangan akal. Tiba-tiba bangkit dari tanah. Kemudian, dia mencoba melarikan diri secepat angin. Tetapi begitu dia berbalik, dia langsung menghilang di tempat. Pada saat yang sama, layar besar menampilkan adegan ilusi. Justru tempat Zhao Xiaoqian berada, situasi salinan S-Class semakin memburuk. Dan kamu merasa aneh melihat adegan di layar. Bukankah ini seperti sedang menjalani Dungeon? Jadi, ujian apa sebenarnya ini? Saat kau merasa bingung, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di dalam ilusi. Setelah mendengar suara ini, Piao Budong tiba-tiba menjadi tegang. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi ngeri. Terus-menerus berteriak, jangan bunuh aku. Saat suara itu muncul dalam kegelapan, terlihat tentakel seperti lidah panjang mengepungnya. Namun, Piao Budong sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dalam sekejap, dia ditangkap oleh tentakel. Selanjutnya, tentakel itu seperti lintah pengisap darah, langsung menusuk tubuh Piao Budong. Disertai dengan teriakan kesakitan, Piao Budong akhirnya bertemu dengan tainya. Pada saat yang sama, Zhao Xiaoqian di atas panggung menghela napas dalam hati. Inilah harga dari menggunakan bubuk vulgar sembarangan. Dan kau, melihat kengerian dalam video, juga memiliki pemahaman baru tentang eksplorasi ilusi. Jika aku tidak melatih seni bela diri internal Yin, mungkin ujian semacam ini tidak akan bisa kulalui. Untungnya, aku sekarang telah mencapai tahap penyelesaian transformasi hukum. Aku masih yakin bisa melewati tantangan dengan tingkat kesulitan seperti ini. Dibandingkan dengan ketakutan para kontestan dan keputusasaan netizen Korea Selatan. Pembawa acara ruang aneh. Namun seolah tidak terjadi apa-apa. Baiklah, mari kita lanjutkan perjodohan ini. Selanjutnya, namun dia belum selesai berbicara. Namun dihentikan olehmu tiba-tiba. Peserta negara naga. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Ujian ilusi Nona Zhao ini. Bisakah saya langsung masuk? Mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang. Apakah Ji Linyuan ini tidak punya masalah? Apakah dia tidak melihat Piao Budong mati dengan sangat tragis? Kamu masuk sekarang.
Bukankah ini mencari mati? Ilusi dan karakternya bersifat virtual. Misalnya, kali ini Piao Budong. Itu adalah ilusi balas dendam yang dia buat. Bahaya tersembunyinya sangat kuat. Namun, Zhao Xiaoqian memiliki kesan yang sangat baik padamu. Dan tidak ingin kamu memasuki ilusi berbahaya ini. Bahkan jika dia ingin mengujimu. Dia juga berharap kamu bisa menunggu ilusi ini menghilang. Kemudian memasuki ilusi yang telah ditenun ulang olehnya. Yang lebih aman. Dan pembawa acara jelas juga. Baru pertama kali mendengar permintaan cari mati seperti ini. Apakah kau bilang kau ingin masuk ke ilusi ini? Dan kau langsung yakin. Sekarang di depanmu masih ada beberapa orang. Entah kapan giliranmu akan tiba. Lagi pula, pada akhirnya kau tidak bisa menghindari memasuki ilusi. Untuk melakukan observasi. Kenapa tidak masuk sekarang dan selesaikan lebih awal? Mendengar ini, pembawa acara tercengang. Kenapa orang ini memberikan kesan? Seolah tidak sabar ingin bunuh diri? Melihat pembawa acara tidak berbicara, kau mendesak lagi. Tidak lama kemudian, suara pembawa acara terdengar. Namun, kali ini dia bertanya pada Zhao Xiaoqian. Zhao Xiaoqian, apakah tamu bersedia mengizinkan dia untuk segera memasuki ilusimu untuk observasi? Zhao Xiaoqian sedikit terkejut. Detik berikutnya, dia justru malu. Lin Yuan, orang ini, apakah dia berencana menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku? Tapi aku benar-benar tidak ingin dia mati secepat ini. Setelah berpikir panjang lebar, Zhao Xiaoqian tetap memutuskan untuk menerimanya. Bagaimanapun, dia adalah hantu wanita. Bersikap ramah pada manusia berarti tidak menghormati identitasnya sendiri. Seiring dengan jatuhnya suaranya, suaramu juga perlahan menghilang. Saat membuka mata, kau mendapati dirimu berdiri di depan sebuah kuil kuno. Dan tulang belulang yang melayang di depan pintu. Masih terbaring diam di sana. Melihat mayatnya, kau tanpa sadar menggelengkan kepala. Namun kau juga malas untuk bersimpati. Kau adalah seorang Taois, bukan seorang ibu suci. Hati yang penuh belas kasihan tidak bisa digunakan untuk sembarangan orang. Setelah mengamati sekeliling, kau berencana untuk masuk ke dalam kuil dan melihat-lihat. Meskipun tempat ini adalah ilusi. Namun latar belakangnya memang tempat Zhao Xiaoqian tinggal. Kau ingin melihat apa yang dia lakukan di dunia yang aneh ini. Siapa tahu bukan seleramu, jadi kau bisa menyerah lebih awal. Memikirkan hal ini, tanganmu mendorong pintu kuil kuno. Namun saat itu juga, dari bawah tangga kuil, seperti ular, suara desisan terdengar. Tidak perlu menoleh untuk tahu. Itu adalah tanaman merambat aneh yang membunuh siapa saja yang menyentuhnya. Gerakan tanaman merambat itu sangat cepat. Merayap dengan cepat di tanah seperti ular yang lincah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka sudah berada di belakangmu. Namun, yang tidak disangka oleh semua orang adalah menghadapi tanaman merambat yang datang dengan ganas itu. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Bahkan kamu meregangkan tubuh dengan santai. Zhao Xiaoqian menatap layar dengan ekspresi bingung. Kenapa orang ini tidak takut sama sekali? Perlu diketahui bahwa tanaman merambat itu disebut tanaman dendam. Setiap tanaman merambat melambangkan jiwa orang mati yang terbunuh. Mereka hanya tahu cara membunuh, seperti boneka yang dikendalikan. Manusia biasa sama sekali tidak bisa menahannya. Selain itu, ada ratusan tanaman merambat ini. Bahkan jika Ji Lin Yuan memiliki kemampuan yang luar biasa, dia mungkin tidak bisa menghindarinya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkanmu. Tapi dia dengan cepat menekan emosinya. Lagi pula, tujuan dia mengikuti program ini bukan untuk mencari kekasih, tetapi untuk menemukan seseorang yang dapat membantunya membebaskan diri, menghindari orang yang tidak menyenangkan. Setelah sedikit menggelengkan kepalanya, Zhao Xiaoqian berhenti berpikir lebih jauh. Tapi suara terkejut tiba-tiba terdengar. Menarik kembali pesan pribadi Zhao Xiaoqian. Langsung saja seluruh warga desa itu menatap layar dengan ekspresi terkejut. Dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Zhao Xiaoqian mengikuti pandangan mata mereka. Dia langsung terpana. Di video saat ini, sulur-sulur pohon itu datang menghampirimu. Satu persatu berhenti di sana. Dan kamu malah menepuk-nepuk ringan. Sulur pohon yang condong seperti ular itu. Lihatlah kekacauan ini. Sini, biar aku bantu merapikannya. Namun, setelah kamu selesai berbicara, sulur-sulur pohon itu tidak hanya tidak menyerangmu. Malah terlihat sangat menikmati seperti anak kucing yang dibelai. Melihat ini, para netizen hanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mataku buta, apakah sulur itu sedang menikmati? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Mungkin Zhao Xiaoqian sedang memberinya kelonggaran. Mereka semua tidak bisa memahaminya. Sulur pohon yang tidak bisa dikendalikan oleh pembersih debu ini. Mengapa sampai di tanganmu menjadi seperti serangga kecil? Dan Zhao Xiaoqian bahkan lebih melotot. Harus diketahui bahwa sulur pohon ini bahkan ketika menghadapinya,
Tidak pernah menunjukkan perilaku yang begitu patuh. Tepat ketika dia tidak bisa menemukan penjelasan. Adegan yang lebih aneh terjadi. Hanya terlihat kamu tersenyum dan berkata pada tanaman rambat itu, "Tunggu aku menyelesaikan urusan di sini, aku akan kembali dan mengurus kalian. Jadilah anak baik. Atau aku akan menebang kalian." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, tanaman rambat itu seolah mengerti. Dan dengan panik mundur ke kejauhan. Penampilan mereka yang patuh itu, seolah memperlakukanmu sebagai tuan sejati. Saat ini, para warganet bahkan tidak tahu harus menulis apa di kolom komentar. Pembunuh berdarah dingin, menguras habis energi yang tak bisa diubah seperti minum minuman. Namun, dia begitu saja diusir oleh Jilin Yuan hanya dengan beberapa kata. Tepat ketika semua orang berpikir Zhao Xiaoqian sengaja mengalah. Zhao Xiaoqian justru yang pertama bersuara. Menanyakan kebingungannya. Mantra apa yang sebenarnya Jiwan gunakan pada tanaman rambatku? Mendengar kata-kata ini, para warganet terkejut. Mungkinkah Jiwan memiliki kekuatan super? Sementara itu, di sisi lain, di ruang strategi negara naga, Long Zhantian tiba-tiba berdiri. Matanya terbelalak lebar. Tawanya begitu keras hingga terdengar jelas meski terhalang virewal. Kali ini, negara naga kita pasti menemukan harta karun. Kesempatan ini tidak pernah dimaksudkan untuk masuk mencari kematian. Alasan dia berani 1 lawan 12. Pasti memiliki kepercayaan diri sendiri. Mungkin kali ini dia benar-benar bisa membawa kembali semua hantu wanita.